Di tengah latihan tempur laut terbesar tahun ini, ada satu pemandangan yang seharusnya tidak ada di sana. Bukan kapal, bukan jet tempur, bahkan bukan rudal besar yang biasa jadi sorotan, tapi sesuatu yang justru terlihat tidak pada tempatnya. Dipasang di area paling terbuka, di titik paling rentan, seolah sengaja dipamerkan. Dan yang lebih aneh lagi, sistem ini sebenarnya tidak dirancang untuk kapal sekelas ini. Lalu pertanyaannya, kenapa dipasang di situ? Kenapa digunakan sekarang? Dan apa yang sebenarnya sedang dipersiapkan? Karena begitu kita memahami jawabannya, kita akan sadar ini bukan sekadar latihan. Ini adalah petunjuk tentang bagaimana TNI akan bertempur di masa depan. Apa yang sebenarnya terlihat? Jika diperhatikan lebih dekat, objek janggal itu akhirnya terungkap. Dua peluncur rudal Mistral berdiri di atas helideck KRI Gusti Ngurah Rai, masing-masing membawa dua rudal siap tembak. Sebuah sistem pertahanan udara jarak dekat yang biasanya bersifat portabel kini hadir di atas kapal perang modern. Disinilah keanehan itu berubah menjadi pertanyaan serius, karena kapal ini bukan kapal tanpa perlindungan. Ia merupakan bagian dari fregat kelas Raden Edi Martadinata yang sudah dibekali sistem pertahanan udara modern berbasis VLS. Artinya, secara teori, lapisan pertahanan sudah ada. Lalu kenapa harus ditambah? Logika di balik keanehan. Jawabannya tidak terletak pada apa yang dimiliki kapal, tapi pada apa yang sedang dihadapi kapal hari ini. Ancaman udara modern sudah berubah drastis. Bukan lagi hanya jet tempur atau rudal besar, tapi drone kecil yang terbang rendah dalam jumlah banyak, atau yang dikenal sebagai drone swarm. Ancaman ini sulit dideteksi, sulit dikunci, dan yang paling berbahaya datang secara bersamaan. Dalam skenario seperti ini, mengandalkan sistem VLS saja tidak selalu ideal. Rudal seperti VL Mika memang canggih, tapi setiap peluncuran mahal dan jumlahnya terbatas. Menggunakannya untuk menghadapi drone kecil secara masif bukanlah solusi efisien. Disinilah Mistral menjadi relevan, ringan, cepat, berbasis infrared, dan sangat efektif untuk target jarak dekat. Ia menjadi lapisan pertahanan terakhir saat sistem utama mulai kewalahan. Kenapa harus di helideck? Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa harus ditempatkan di helideck? Jawabannya justru karena helideck adalah titik paling strategis di kapal. Area ini memiliki sudut pandang paling luas dan minim hambatan dari struktur kapal, sehingga memberikan visibilitas maksimal ke segala arah. Dalam menghadapi drone swarm, waktu reaksi adalah segalanya, dan posisi ini memberikan keunggulan tersebut. Ini bukan sekadar penempatan seadanya, melainkan keputusan taktis untuk mendapatkan sudut tembak terbaik, respons tercepat, dan fleksibilitas maksimal dalam situasi tempur yang dinamis. Drone kamikaze ikut dimainkan. Menariknya, latihan ini tidak hanya menunjukkan aspek pertahanan. Dari helideck yang sama, juga dilakukan peluncuran drone kamikaze. Ini mengubah peran kapal secara fundamental, dari platform tempur konvensional menjadi peluncur serangan asimetris. Drone kamikaze menawarkan keunggulan berupa biaya rendah, profil terbang rendah, dan sulit dideteksi. Dalam perang modern, ini adalah cara untuk memaksa lawan bereaksi, mengganggu sistem radar, memancing pertahanan udara, bahkan membuka celah bagi serangan utama. Artinya, kapal ini tidak hanya bertahan, tetapi juga mulai beroperasi dalam domain perang drone yang semakin relevan. Integrasi antar matra. Jika dilihat lebih luas, semua ini merupakan bagian dari skenario yang lebih besar. Latihan ini melibatkan integrasi antar matra, di mana kapal permukaan bergerak dalam formasi, kapal selam beroperasi di bawah permukaan, dan di udara F-16 TNI. Angkatan Udara turut berperan dalam simulasi tempur. Ini adalah gambaran nyata peperangan modern, di mana setiap elemen tidak lagi bekerja sendiri, melainkan terhubung dalam satu sistem yang saling mendukung. Inilah yang disebut sebagai multi-domain operation, di mana kekuatan sebenarnya tidak hanya berasal dari alutsista, tetapi dari kemampuan integrasi dan koordinasi dalam satu komando. Perubahan cara berpikir. Jika semua ini disatukan, maka yang kita lihat bukan sekadar latihan militer biasa, melainkan perubahan cara berpikir. Dari yang sebelumnya bergantung pada sistem utama, kini menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Dari pendekatan yang kaku,
menjadi lebih dinamis dan improvisatif. Karena realitas perang saat ini memang tidak selalu berjalan sesuai doktrin. Ancaman datang dari berbagai arah, dalam berbagai bentuk, dan seringkali tidak terduga. Dalam kondisi seperti ini, keunggulan bukan hanya ditentukan oleh siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling cepat beradaptasi. Mistral di atas dek dan drone kamikaze dari kapal mungkin terlihat seperti detail kecil, namun sebenarnya ini adalah sinyal besar bahwa TNI mulai menyiapkan diri untuk menghadapi perang yang tidak bisa diprediksi, perang yang tidak lagi hanya mengandalkan kecanggihan teknologi, tetapi juga kreativitas dalam penggunaannya. Dan jika arah ini terus berkembang, maka satu hal menjadi jelas, bukan hanya kekuatan TNI yang meningkat, tetapi cara berpikirnya telah berubah. Dan dalam perang modern, itulah keunggulan yang paling menentukan.